Selamat datang di channel Komando Nusantara. Kali ini agak sedikit berbeda dari video biasanya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah cerita-cerita dan ada sebagian kisah nyata tentang prajurit dan sekelumit kisah yang ada di dunia militer. Untuk episode pertama ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata, yaitu tentang seorang mantan prajurit ABRI yang sudah menjadi urban legend di kalangan prajurit. Mengapa demikian? Karena beliau bisa kabur dari tahanan militer dan jadi buronan TNI selama 22 tahun. Inilah dia kisah Edi Sampak. Edi Maulana Sampak dikenal sebagai perampok dan pembunuh sadis dari Cianjur. Ia merampok gaji tentara dan membunuh temannya sendiri dan menjadi buron selama 22 tahun. Sebuah mobil Toyota Kijang meluncur di perkampungan di kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 22 Februari 2006. Mobil itu melaju perlahan, di dalamnya terlihat sejumlah penumpang pria. Mereka menoleh ke kiri dan kanan, melihat rumah penduduk. Mobil itu lalu berhenti di depan rumah yang mereka tuju. Beberapa pria turun dan langsung masuk ke rumah itu. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama pintu dibuka pemilik rumah. Dari balik pintu, keluar lelaki gaek berumur 67 tahun. Ia memicingkan matanya, menelisik tamu yang datang. Ia bertanya kepada tamunya, siapa dan dari mana? Kami dari Garut, jawab salah seorang pria yang berbadan tegap sambil tersenyum dan mengajak bersalaman. Abah Edi, begitu warga mengenalnya, dianggap sebagai sesepuh, bahkan tokoh agama di kampungnya itu. Ia masih mengernyitkan dahinya dan menerka-nerka siapa tamunya yang datang. Pada saat bersalaman, tiba-tiba tangannya ditarik dan langsung diborgol. "Bapak ikut kami," ucap mereka. Abah Edi pun tak berusaha melawan dan pasrah. Ia langsung dibawa ke dalam mobil. Para pria itu sempat berpamitan kepada istri Abah Edi, Saeti, 55 tahun, yang syok dan menangis. Saeti berteriak ketika suaminya hilang dari pandangannya. Di dalam mobil, Abah Edi berpikir dirinya diculik dan akan dibunuh. Entah apa yang dilakukan para penjemput kepadanya. Yang jelas, Abah Edi dibawa selama 4 hingga 5 jam. Sore hari, mobil yang ditumpanginya berhenti di sebuah bangunan. Ia baru sadar, ternyata ia dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Militer, Lesmas Mil, 2 Cimahi, di Jalan Poncol, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dia ditangkap tim polisi militer. Ia ingat pelariannya selama 22 tahun hanya sampai di situ. Edi adalah terpidana mati kasus perampokan gaji anggota Kodim 0608 per Cianjur dan pembunuh keji pada 1979. Penangkapan oleh aparat polisi militer saat itu disebabkan oleh kecerobohan Edi sendiri. Namanya tercantum dalam mashead tabloid alternatif dan koran Surya Pos Banten. Ia tertulis sebagai penasihat dan pembina kedua media lokal itu dengan nama Maulana Edi Sampak. Walau susunan namanya terbalik, aparat setempat curiga nama itu adalah Edi Maulana Sampak. Saat melakukan kejahatan itu, Edi merupakan anggota Kodim Cianjur dengan pangkat Sersan Mayor, Serma. Aksi perampokan itu menggegerkan masyarakat Cianjur. Hampir semua media massa di Bandung dan Jakarta menjadikan headline peristiwa itu, seperti koran Pikiran Rakyat, Gala, dan Tempo. Edi Maulana Sampak bin Santika lahir di Serang, Banten pada 1941. Lulus sekolah guru bawah, SJB, di Rangkas Bitung, Lebak. Ia masuk menjadi tentara pada 1957. Sejak itu, Edi ikut semua operasi militer besar di Indonesia. Di antaranya, penumpasan pasukan Gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan Gerombolan Komunis Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, di Kalimantan Barat, dan penumpasan G30S, serta operasi lainnya. Atas prestasinya itu,
Edi mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat hingga menjadi sersan mayor. Walau begitu, Edi bercita-cita menjadi kepala desa di kampungnya Kebon Jeruk, Serang pada 1967 sampai 1969. Namun, usahanya itu gagal karena banyak warga yang tak menyukainya. Lalu, ia kembali mencalonkan diri menjadi kepala desa di Nagrak, Cianjur ketika berdinas di Koramil Karangtengah, Cianjur pada 1978. Ia meminjam uang 3 juta rupiah kepada teman dan rentenir untuk memuluskan cita-citanya itu. Tapi kembali usahanya kandas. Ia kecewa berat karena sebelumnya amat yakin akan menang dan sudah membuat seragam kepala desa. Di sisi lain, ia dikejar teman dan rentenir yang menagih utang. Edi semakin murka ketika Komandan Kodim Cianjur Letkol Kahyat menawarkan jabatan kepala desa sementara kepada Serma Sutariat, temannya sendiri. Edi curiga ada persekongkolan untuk menghalangi dirinya sebagai kepala desa. Muncul tekadnya memberi pelajaran kepada 3 orang yang dianggap menyabotase pemilihan kepala desa, yaitu Serma Sutariat, Letkol Kahyat, dan Bupati Cianjur, Ajat Sudrajat. Edi merencanakan perampokan terhadap Serma Sutariat yang akan mencairkan cek pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Ia menyusun rencana itu dan berusaha menyogok penjaga gudang senjata agar memberinya 200 butir peluru dan 5 granat pada 6 Agustus 1979. Tapi penjaga menolak. Edi pun akhirnya mencuri senjata dan peluru itu. Edi sempat mengajak beberapa penggarap sawah untuk merampok, tapi hanya Ojeng bin Rojai yang berminat. Pada 20 Agustus 1979, Edi dan Ojeng berangkat dari rumahnya berboncengan motor buatan Inggris BSA 250 cc, produksi 1950, bernomor polisi F2933C. Di punggung Ojeng menempel sebuah ransel milik Edi yang sama sekali tidak ia ketahui isinya. Mereka berangkat menuju kantor pemegang kas militer, Peskasmil, Kodim 0607 per Sukabumi, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Setiba di sana pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Edi langsung mencari Serma Sutariat. Yang dicari ternyata sudah berada di Bank Karya Pembangunan di Sukabumi. Infonya, Sutariat akan menukarkan cek gaji bulanan anggota Kodim Cianjur. Mereka pun langsung menuju bank tersebut. Edi bertemu dengan Sutariat dan meminta lebih dulu gajinya. Namun, Serma Sutariat keberatan memberikan uang gaji Edi sampak. Pasalnya, seluruh uang gaji mesti dilaporkan kepada atasan sebelum dibagikan. Cek gaji bulanan sebesar 21.317.944 rencananya akan diberikan kepada seluruh pegawai melalui Peskasmil Kodim Sukabumi. Ojeng yang menemani Edi berada di luar tak jauh dari bank, diberi uang untuk membeli 5 liter bensin. Sementara itu, Serma Sutariat yang ditemani Serma Jujun, Karsip Daeng Rusmana, dan Koptu Sumpena menuju kantor Kodim Sukabumi kembali. Edi dan Ojeng membuntuti. Tapi sebelumnya, Edi mengambil tas yang dititipkan di sebuah toko di Jalan Raya Ciaul. Tas itu berisi sangkur, golok kecil, sepucuk pistol FN 4,5 mm, senjata otomatis Carel Gustav, 200 butir peluru, dan 2 magasin. Setiba di Kodim Sukabumi, Edi langsung menemui Serma Sutariat. Edi mendapat penjelasan kembali perihal penolakan memberikan uang gaji. Namun, karena Edi memaksa, Serma Sutariat memberikan uang gaji Edi. Setelah itu, Edi dan Ojeng meninggalkan motor dan ikut bergabung bersama Serma Sutariat dan rekannya untuk pulang ke Cianjur. Sesampai di daerah Gekbrong, antara Sukabumi dan Cianjur, Edi tiba-tiba menyuruh sopir keluar dari jalan besar menuju ke arah perkebunan teh gede dan langsung menuju Kecamatan Cugenang. Edi mengutarakan hendak mengambil kambing untuk persiapan lebaran. Di daerah Kebon Putih, Gekbrong,
ia meminta sopir melambatkan laju mobil. Sang sopir dan penumpang lainnya menurut saja. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga atas permintaan Edi. Tanpa basa-basi, Edi mengeluarkan senjata api yang ia simpan di ranselnya. Sejurus kemudian, Edi menembakkan senjatanya ke arah Karsip Jujun yang duduk persis berada di depannya. Lalu Edi menembak dari arah belakang ke arah Serma Sutariat di depan. Dengan tenang Edi menghabisi seluruh penumpang kecuali Ojeng. Kendaraan melaju tak terarah tanpa kendali. Kemudian Colt yang mereka naiki berhenti dan mesinnya mati ketika menabrak tumpukan pasir dekat sebuah kebun bambu dan semak-semak. Sopir Iding melompat keluar dari pintu mobil. Melihat Iding lari, Edi memintanya berhenti. Iding terus berlari sampai akhirnya ditembak dari kejauhan. Iding tersungkur dan jatuh ke parit. Lalu mobil Colt itu dibakar Edi. Korban yang selamat adalah Koptu Sumpena. Ia mengalami luka tembak di bahunya. Ia diselamatkan warga dan langsung melapor ke Kodim Cianjur. Saat itu, warga Cianjur dan pihak Kodim pun geger. Tak berapa lama, dibentuk tim pemburu gabungan antara TNI dan Polri yang dibantu warga. Edi dan Ojeng sempat bersembunyi di hutan kawasan Gunung Gede. 4 hari kemudian, Ojeng ditangkap aparat keamanan pada 24 Agustus 1979. Dari tangan Ojeng disita uang Rp730.000 dan Rp1,3 juta yang ditanam di sawah. Operasi perburuan mencari Edi Sampak terus dilakukan. Ia sempat mampir ke desa Cibarebeg, tempat istri muda keempatnya bernama Mamah tinggal. Kepada mertuanya, Bani, Edi menitipkan uang Rp1,25 juta. Edi sempat dikepung di wilayah Pasir Datar, Sukabumi. Sempat terjadi kontak tembak yang menewaskan 1 orang warga. Edi pun mengalami luka tembak, tapi bisa melarikan diri. Akhirnya pelariannya terhenti. Edi Sampak ditangkap oleh tim pasukan Batalion 327. Brajawijaya di bawah pimpinan Sersan Mayor Sain, Cianjur, di daerah Desa Cigintung, Sumedang, pada 28 Agustus 1979 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari tangan Edi, tim ini berhasil menyita uang Rp3,75 juta. Setidaknya, uang yang disita aparat keamanan saat itu lebih dari Rp20 juta. Edi Sampak lalu dibawa ke rumah tahanan militer di Cimahi. Ia lalu diadili melalui sidang koneksitas di Pengadilan Militer 2 dan Lakus 9 Bandung pada 14 Mei 1981. Sidang itu dipimpin oleh Letkol CKH Edi Purnomo, dibantu Letkol CHK Abdurrauf dan Mayor Tituler Sakir Ardiwinata, serta Auditor Militer Letkol CHK Wirdan Mulyorejo. Sesuai keputusan pengadilan bernomor 57/50 MKHPB 1981 tanggal 12 Juni 1981, Edi Sampak divonis hukuman mati dan dipecat sebagai anggota TNI, dulu ABRI. Sementara itu, Ojeng diganjar hukuman 12 tahun penjara dan Bani diganjar hukuman 4 bulan lebih. Vonis mati Edi Sampak diperkuat oleh putusan di Mahkamah Militer Tinggi 2 Barat di Jakarta. Di saat menjalani hukuman sambil menunggu waktu eksekusi mati di RTM Poncol Baros Cimahi, Edi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Soeharto. Tapi, Soeharto menolak permohonan grasinya pada 18 Oktober 1984. Edi marah, ia tak mau hidupnya berakhir di moncong senjata regu tembak. Pada 24 Desember 1984, Edi berhasil meloloskan diri dari sel tahanan RTM Poncol, Baros, Cimahi. Ia sempat dinyatakan hilang. Sebelumnya, ia diketahui pulang ke Serang dan mendapatkan KTP palsu dengan nama Sidik. Dengan bermodal KTP itu, ia melanglang buana dari Serang, Lampung, Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Di kota-kota itu, ia menjalani berbagai profesi dari pedagang hingga menjadi ustadz. Beberapa tahun kemudian, ia kembali menemui istri ketiganya Sayeti di Jayanti, Tangerang,
hingga akhirnya ditangkap pada 2006. Pada Agustus 2015, Edi Sampak mengajukan kembali permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Tapi Jokowi menolak grasinya melalui keputusan Presiden nomor 31 per G tahun 2015 tanggal 31 Agustus. Kini Edi masih mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon.